Halo semua, pernah penasaran nggak apa sih cerita yang tersembunyi di balik salah satu ikon modern Indonesia? Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas sejarah Purwakarta, sebuah perjalanan yang luar biasa dari aliran sungai kuno sampai jadi bendungan raksasa. Oke, coba deh kita mulai dari sini. Kalau saya sebut nama Purwakarta, apa sih yang pertama kali muncul di kepala kalian? Kemungkinan besar, pasti ini kan, Waduk Jatiluhur. Sebuah pemandangan yang megah banget dan emang udah identik sama wilayah ini. Tapi, ini tuh baru bagian dari cerita modernnya loh. Dan skalanya itu, bukan main. Ini bukan cuma bendungan biasa. Ini tuh ibarat urat nadi yang ngasih irigasi, listrik, bahkan air bersih buat jutaan orang. Aset nasional yang super strategis. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Buat ngerti Purwakarta sekarang, kita harus putar waktu jauh ke belakang, sebelum beton dan turbin mendominasi landscape ini. Oke, kita mulai dari wajah modernnya dulu ya. Waduk Jatiluhur ini lebih dari sekedar tumpukan beton dan baja loh. Dia adalah simbol ambisi sebuah bangsa yang waktu itu baru aja merdeka. Pembangunannya sendiri butuh waktu 1 dekade penuh. Coba bayangin, sebuah proyek raksasa yang benar-benar mengubah aliran Sungai Citarum jadi sumber kekuatan baru buat Indonesia. Ini adalah penanda era modernisasi. Sekarang, siap-siap ya, kita bakal lompat lebih jauh lagi ke masa lalu. Jauh sebelum ada yang namanya bendungan, di tanah yang sama ini pernah berdiri kerajaan-kerajaan kuno yang hebat. Betul, lebih dari 1000 tahun. Kita bicara sejak abad keempat loh. Wilayah ini udah jadi bagian yang sangat penting dari sejarah Tatar Sunda, dimulai dengan kerajaan Tarumanegara. Dan disinilah kita nemuin benang merahnya, Sungai Citarum. Jauh sebelum jadi waduk, sungai inilah yang jadi sumber kehidupan, jadi jalur ekonomi, dan jadi fondasi pertanian yang ngasih makan seluruh kerajaan. Sejarah itu kan dinamis ya, gak pernah berhenti. Setelah era kerajaan-kerajaan kuno, wilayah ini masuk ke fase perubahan besar di bawah pengaruh kekuatan-kekuatan baru. Lihat deh pergantian kekuasaannya. Dari runtuhnya Pajajaran, masuknya pengaruh Islam dari Cirebon dan Banten, kemudian diambil alih Mataram, sampai akhirnya berada di bawah administrasi kolonial Belanda. Setiap era ini ninggalin jejaknya masing-masing. Nah, di zaman kolonial, lokasi Purwakarta jadi krusial banget. Belanda bangun jalan dan rel kereta yang akhirnya mengubah daerah ini jadi jalur logistik utama yang nyambungin Batavia dengan wilayah Priangan yang subur. Yuk, kita maju ke era yang lebih baru, di mana Purwakarta mulai membentuk identitasnya seperti yang kita kenal sekarang. Bahkan namanya sendiri punya cerita loh, Purwakarta, yang artinya awal yang baru, seolah-olah jadi pertanda bahwa sebuah babak baru akan dimulai untuk wilayah ini. Keren ya? Momen resminya tiba pada tahun 1968. Disinilah Purwakarta berdiri sebagai kabupaten mandiri, lepas dari Karawang. Ini jadi penanda penting kedewasaannya secara administratif. Perannya dalam sejarah bangsa juga enggak main-main. Selama masa revolusi, posisinya yang strategis antara Jakarta dan Bandung menjadikannya jalur kunci untuk pergerakan para pejuang kemerdekaan. Nah, di sini kita bisa lihat betapa dahsyatnya transformasi itu. Dari yang tadinya lembah sungai alami, boom, jadi waduk raksasa. Dari ekonomi yang basisnya pertanian, jadi sumber kekuatan nasional. Sebuah perubahan dramatis yang mendefinisikan ulang seluruh wilayah. Jadi, kalau kita tarik kesimpulannya, di balik semua perubahan ini, ada satu elemen yang konstan, yang terus ada. Warisan dari Sungai Citarum. Sekarang, Purwakarta itu punya banyak wajah. Dia jadi pusat industri, iya. Tapi sentra pertaniannya juga masih kuat. Jadi tujuan wisata sekaligus pusat perikanan air tawar. Semua ini berakar pada sejarah panjangnya. Intinya ada di sini. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Baik saat masih jadi sungai alami, maupun setelah jadi bendungan modern, aliran air inilah yang telah dan terus membentuk takdir Purwakarta. Sebagai penutup, coba dipikirkan sejenak. Di sekitar tempat tinggal kalian, ada nggak sih sebuah sungai, bukit, atau bangunan yang mungkin menyimpan cerita sejarah yang jauh lebih dalam dari yang terlihat? Sejarah itu ada di mana-mana, kadang-kadang cuma menunggu untuk ditemukan.